Salam saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Yobar Bolang, AMD. Kali ini dalam satu renungan harian Kristen, dan kita memberi tema, jangan menuntut balas, itu hak Tuhan. Nats kita kali ini kita ambil dari Bilangan 12 ayat 1-16. Dan kita akan bacakan Bilangan 12 ayat 13 yang berbunyi demikian. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Saudaraku yang terkasih, di Alkitab mencatat Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Nah, karena kelembutan hatinya ini, Musa sama sekali tidak marah atau dendam ketika Miriam dan Harun mengata-ngatainya perihal perkawinannya dengan perempuan Kusi. Mereka juga berkata, Sungguh kan Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga Ia berfirman? Nah, saudaraku yang terkasih, meskipun Musa dihina begitu rupa, tak sepatah pun kata terlontar dari mulut Musa sebagai pembelaan atas dirinya. Artinya di sini Musa ikhlas menerima hinaan dari saudaranya. Namun Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mengetahui apa yang terjadi dan dia sendirilah yang membela Musa. Kita baca dalam Bilangan 12 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Bukan demikianlah hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara yang terkasih, akibat dari mengatai dan menghina orang yang akan dipakai Tuhan, maka saudara Musa yaitu Miriam menanggung akibat, yaitu di sini Miriam dia terkena sakit kusta. Dalam hal ini Musa seolah-olah menjadi penonton saja antara Miriam, Harun dan Tuhan. Musa tidak pernah menuntut balas sedikit pun. Karena seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 19b, pembalasan itu hakku. Artinya hak Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, itu firman Tuhan. Mungkin saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam keseharian kita sering mengalami keadaan yang diperbuat oleh orang lain yang membuat hati kita sakit atau hancur atau kesal, apapun cara mereka melakukannya. Dan secara manusiawi, sebagai manusia biasa, mungkin kita akan berpikir akan melakukan pembalasan terhadap apa sakit hati atau kekesalan yang sudah diperbuat orang terhadap kita. Tetapi ingatlah saudaraku yang terkasih, dalam Roma 12 ayat 19 ini, di sini Tuhan sudah memberikan janji, sudah menggaransi bagi kita semua bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi Tuhan yang akan menuntut balas. Jadi biarlah orang lain yang membuat kita sakit hati, membuat kita kesal, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan yang akan membalas mereka. Yang kita lakukan hanyalah mengampuni mereka.
Karena apa yang mereka lakukan itu sama saja seperti apa yang dilakukan oleh Miriam kepada Musa. Karena kita ini adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan membela kita. Nah, di dalam contoh tadi Tuhan, di awal tadi, bisa diceritakan bahwa Musa mengampuni Miriam, bahkan siap berdoa untuk kesembuhan Miriam. Bisa saja ia berkata, mengapa engkau tidak berdoa sendiri kepada Tuhan? Nah, itu kalau Musa bukan pilihan Tuhan. Sebagai manusia, bisa saja Musa berkata, mengapa engkau tidak berdoa sendiri kepada Tuhan? Bukankah kau berkata bahwa Tuhan juga berkata-kata lewat engkau? Nah, tapi di sini Musa tidak melakukan itu kepada saudaranya Miriam, tapi dia dengan penuh kasih mendoakan supaya saudaranya Miriam ini sembuh. Dan Musa bersikap sama seperti Yesus Kristus yang juga berdoa dan memberikan pengampunan kepada orang yang menangkap atau menganiaya dan bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Dan adapun doa Musa dalam Bilangan 12 ayat 13 berbunyi, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dan akhirnya mujizat umum terjadi, Tuhan menyembuhkan Miriam setelah 7 hari lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap Musa ini menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen berperilaku. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita memiliki kasih dan hati yang mau mengampuni orang lain? Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 44, jangan sekali-sekali membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian renungan Rohani Kristen kali ini. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Salam.